Cepet ini nih. Pelan-pelan. Selamat siang, Kesemutan Bali Express. Kali ini kita akan melakukan rilis ini terkait dengan kasus penganiayaan yang berujung dengan pembunuhan di Desa Pegayaman beberapa waktu lalu. Dan ini dua pelaku yang sempat kabur sudah diamankan Polsek Sukasade, dan sejumlah barang bukti sudah diamankan oleh Polsek Sukasade. Itu ada beberapa senjata tajam dan juga pakaian. Oke. Siap. Oke. Jangan terlalu dekat ya. Izin ya teman-teman ya, jangan terlalu dekat ya. Kita buka masker aja. Biar kelihatan tampan. Baik rekan-rekan, baru dirilis kasus ini karena banyak pengembangan yang dilakukan oleh Polsek Sukasade sehingga tertunda untuk rilis. Bukan berarti tidak memberikan informasi ke publik dengan gamblang, karena sini sudah rampung, sebagian sudah rampung baik dari kasus mengakibatkan matinya orang lain maupun banyak ungkapan kasus yang dilakukan oleh Polsek Sukasade. Maka hari ini kita rilis untuk lebih jelasnya disampaikan oleh Pak Kapolsek. Ya. Terima kasih ya rekan-rekan semua. Kita awali dengan rilis kasus bersama-sama masalah kekerasan terhadap orang ataupun barang. Jadi rekan-rekan mungkin sudah ingat dengan kejadian kemarin di tanggal 3 Juli. Pada waktu itu kejadiannya berhasil kita ungkap, didahului adanya pertemuan antara Edi Salman mengajak Nuul dan Jakaria. Jadi awalnya berdasarkan BAP nih ya, Edi Salman mencari Nuul dan Jakaria di dusun Petung itu. Di sana Edi Salman ternyata membawa dua senjata ini. Satu dibawa Edi Salman, satu dikasih ke Nuul. Di perjalanan mau ke rumahnya Fauji. Sampai di rumahnya Fauji, mereka memanggil Fauji. Kemudian Fauji keluar, menghidupkan lampu, dilihatlah Edi Salman membawa senjata. Setelah dilihat membawa senjata, Fauji kembali ke dalam rumah mengambil senjata ini. Ini diambil oleh Fauji. Setelah keluar langsung menebas Jakaria alias Topan Haryadi. Langsung ditebas, kena tangannya Jakaria. Tangan kirimu mana? Nah, tangan kirinya kena sama kepalanya kena. Berdasarkan BAP nih ya. Nah, setelah ditebas, terjadilah perkelahian antara Fauji dengan Edi Salman. Mereka berkelahi. Setelah Edi Salman tumbang, masuklah Nuul menebas dari belakang dengan menggunakan ini. Sehingga mengakibatkan Fauji tumbang, Edi Salman tumbang. Fauji meninggal menuju rumah sakit, Edi Salman meninggal di lokasi kejadian. Setelah kejadian, datanglah warga ke TKP, kemudian Jakaria sama Nuul kabur berbeda arah. Jakaria ke arah timur, Nuul ke arah selatan. Sehari mereka berpisah, keesokan harinya mereka bertemu di dalam hutan selama 5 hari. Menyikapi kejadian itu, kita dari kepolisian mengajak Babin Silangjana maupun desa-desa tetangga yang lain, Git-Git, Pegadungan yang lain ikut mencari. Dalam artian memberikan informasi-informasi bahwasanya apa yang mereka lakukan ini salah, kemudian kedua segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di tanggal 8 pagi kita dapat informasi bahwasanya keluarganya Nuul sering memberikan bantuan logistik makanan. Kita dapat informasi, kita tangkap keduanya di rumahnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut,
Saat ini mereka sedang kita proses dan dikembangkan untuk kasus yang lain, curanmor ada 5 TKP maupun tempat-tempat yang lainnya. Nanti kita rilis TKP yang lain. Untuk kasus ini sudah kita proses, kemudian kita akan segera koordinasikan ke jaksa, jaksanya sudah ada, maupun nanti petunjuknya apakah laksanakan rekonstruksi atau selanjutnya kita akan masih menunggu petunjuk. Yang ditetapkan tersangka siapa Nan? Untuk tersangka pembunuhannya atau bersama-sama melakukan kekerasan adalah jadi Salman sudah meninggal sama Nuul. Namun Jakaria kita masukkan ke berkas yang lain. Dia terlibat dalam kasus pencurian pertimo, curanmor dan jambret. Kalau pencurian pertimunya di mana, Bang? Nanti di setelah satu-satu dulu, nanti kita rilis lagi ya. Ini clear ya, yang ini ya, satu masalah clear ini ya. Satu dan untuk motif perkelahiannya murni karena salah paham atas nasihat-nasihat si Fauzi atau gimana Dan? Ada lain nggak? Si Nuul itu sehari sebelumnya kita gerebek, setelah ada pencurian kita gerebek, di kepalanya masih nyangkut peluru. Kemudian peluru itu ditunjukin lah ke Fauzi. Mereka komplain kamu adalah mata-matanya polisi, kan si Fauzinya. Karena mungkin Fauzi menginginkan desa kembali aman dan kondusif, segeralah berubah seiring dengan perkembangan zaman. Namun anak-anak kita, adik-adik kita ini mungkin tidak merespon bagus, belum sadar. Dan Jadi bekas peluru di kepalanya masih ada si Nuul. ada keluarga dari salah satu tersangka yang ikut menyembunyikan gitu Nan. Tidak ada. Ikut mengantarkan makanan maksudnya. Itu Oh. apa bisa diproses hukum atau gimana Dan? Itu masih kita pelajarin nanti. Karena itu baru informasi, kita akan coba pendalamin lagi. Oke. Udah, cukup Izin ya untuk, sama tersangka? ininya ya, kasus kekerasannya yang bukan materinya orang lain ya. Izin sama pelaku bisa Dan? Boleh kepada si Ulul. Ya. Nuul. Nuul itu ada bekas Ya. peluru di kepalanya karena kita gerebek. Digerebek sama buser. Maju. Ini bekas ininya ya. Awas ya. Ini bekas Awas ini bekas darah. Ini bekas, ada bekas peluru, kemudian pelurunya diambil, dibawa ke rumahnya Fauzi. Gara-gara kamu nih saya begini, saya disangka sama Pak Polisi, sama Pak Buser kesandil. Perawatan bekas pelurunya itu di mana selama ini dia Nan? Kamu di mana dirawat? Sendiri. Diambil sendiri. Diambil sendiri. Ya pakai rambut. Nggak ke rumah sakit toh? Wah. Nah ini bekas lukanya, kita sudah bawa ke rumah sakit ya. Ini kemarin dia meradang, sudah agak sembuh. Ini kemarin kelihatan tulang dalamnya. Kita bawa ke rumah sakit. Nah ini kena juga. Kepalanya? Di kepalanya di sini dia menangkis ketika mau diikat sama Fauzi. Ya? Enggak. Si Nuul yang kena pedang. Ini kena pedangnya Fauzi. Mas Ya. Nuul, Oh ya, maju selangkah. Mas itu diajak juga sama gini Mas Edi itu ya? Ya diajak, nggak tahu saya diajak sana aja itu nggak tahu apakah terjadi seperti ini. Tapi dari rumah udah bawa senjata. Nah, saya dikasih di jalan Awalnya bilang ngapain? bilang ada perhitungan aja gitu. Oh gitu. Terus Bapak ngapain Fauzi? Dia apain dia? Sampai meninggal. Lebas 2 kali, Bagian apanya? nggak tahu paling bagian sini. Bapak langsung kabur kemana waktu itu? Awas tajam di. Ketemu di Silangjana. Enggak. Di timurnya TKP itu kan ada kayak lembah itu Pak. Ada kebun-kebun cengkeh, larinya ke timur Pak. Kalau Jakar ke arah selatan ke arah musola itu. Oke, kita cukup untuk pembunuhannya ya. 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 Ya, oke. Itu yang dipakai Sekarang- baju itu. Sama ini juga penting ini. Nah di Salman kita temukan ini Pak. Tas ini dan ada batu. Di tasnya Edi Salman saya tidak tahu nih gunakan untuk apa karena Edi Salman sudah meninggal. Ada ngapa ini. Bapak jimat dundan. Nggak tahu ya, saya nggak bisa ini kan ada batu ini. Ini miliknya Edi Salman. Ini bagian dari barang bukti masih kita ini kan. Ya. Oke, bawa ke sana ini baru nanti rilis lagi satu. Oke, untuk kasus kekerasannya sudah ya. Cukup ya. Borgol 1 lepas untuk sekarang khusus kepada si